Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Jumat tanggal 8 Desember ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah menyusuri dari jalan tol Jogja Solo, dari sekitar exit tol Colomadu di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sampai dengan Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan, Kecamatan Polandarjo, Kabupaten Klaten, ataupun dari STA 1 sampai dengan STA 13. Di pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan lagi ya teman-teman, yaitu dari Simpang Susun Karanganom sampai dengan Simpang Susun Klaten, ataupun dari STA 13 sampai dengan STA 22. Langsung saja kita mulai penelusuran kita hari ini ya teman-teman. Pagi hari ini kita berada di sini sekitar jam setengah 6 pagi ya teman-teman. Nah, kita mulai dari STA 13 plus 300 ya teman-teman, di sekitar Desa Kapungan ataupun di sebelah selatan dari Simpang Susun Karanganom. Lihat di depan kita ini badan utama dari jalan tol Jogja Solo. Di sebelah selatan dari Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan ini sebagian sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC ya teman-teman. Kedua ruasnya ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, saat ini kita berjalan pada lajur sebelah kanan ataupun lajur sebelah barat, lajur yang mengarah ke arah Solo ataupun Trans Jawa. Kita sudah sampai di sekitar Desa Gelagahwangi ya teman-teman. Di depan itu adalah struktur terowongan jalan penghubung antar desa yang kemarin pengangkatan girdernya sudah kita lihat bersama-sama. Nah, nampaknya saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatannya teman-teman. Nah, kita berjalan turun dulu karena terowongannya itu belum bisa dilalui, sehingga kita turun dulu nanti untuk melanjutkan melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini dari Simpang Susun Karanganom sampai dengan Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan dan ini adalah terowongan yang tadi kita bicarakan sudah mulai dicor lantai jembatannya, dan di sini nampaknya setelah proses pengangkatan girder ini dimulai, nampaknya akan langsung dilanjutkan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman, karena kemarin di sekitar lokasi ini dijadikan dari tempat untuk menumpuk ataupun menyimpan dari balok-balok girder, dan saat ini sudah bersih, sudah diangkat dan dipasang semua. Dan ini adalah struktur jembatan di perbatasan Desa Gelagahwangi dengan Desa Ngabean. Nah, ini adalah perbatasan antara Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Polandarjo ya teman-teman. Kita saat ini sudah memasuki dari Kecamatan Karanganom di Desa Ngabean. Nah, ini struktur jembatannya sekaligus sebagai nantinya pengalihan dari jalan akses warga, nanti dilewatkan di bawah jembatan itu ya teman-teman. Nah, ini di sekitar Desa Ngabean ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan. Nah, kemarin di sini belum dikerjakan pengurukannya karena memang masih belum clear dari beberapa lahannya. Nah, saat ini di situ di depan itu ada sebuah makom yang sudah selesai dari proses pemindahannya ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini sedang mengerjakan dari struktur jembatan. Nampak ini balok-balok girder juga sudah ditumpuk di sini dan akan dimulai dari proses penyambungan dari potongan-potongan balok girder ya teman-teman. Saat ini kita turun untuk melalui dari jalan proyek ya teman-teman. Nah, di seberang dari sungai ini adalah kita nanti sudah memasuki dari Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom. Nah, ini setelah dari jembatan ini nantinya kita sudah memasuki dari Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom. Nah, nampaknya saat ini di sekitar perbatasan desa ini sedang dilakukan dari proses pembangunan sebuah struktur jembatan. Nah, struktur jembatan sebelah kiri ini abutmennya sudah selesai, sedangkan sebelah kanan ataupun sebelah timur ini belum, utara itu belum dimulai karena saat
ini baru dimulai ya teman-teman, karena memang kemarin masih terhalang dari lahan makom, saat ini sudah dipindahkan sehingga sudah mulai dikerjakan. Kita terus berjalan ke arah selatan, kita memasuki dari Desa Brangkal, tepatnya kita berada di sekitar Dukuh Sokowetan. Nah, saat ini nampaknya juga di sini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan yang masif sekali ya teman-teman di Kecamatan Karanganom ini. Terus menyusuri, kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Nanti secara berkala, secara kontinu kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru dari seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Terlihat di depan kita ini badan dari jalan tol Jogja Solo di sekitar Dusun Sokowetan, Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Nah, berarti di sekitar Dusun Sokowetan ini proses pengurukan serta pemadatan lahannya ini sudah selesai, karena kedua jalur dari badan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar, walaupun cuma beberapa puluh meter ya teman-teman. Nah, karena memang di sini ada sebuah struktur jembatan yang baru selesai dilakukan dari proses pemasangan serta pengangkatan balok gitir ya teman-teman, yang prosesnya kemarin sudah kita lihat di sekitar Desa Sokowetan, Kecamatan Karanganom. Nah, ini nampaknya alat-alat beratnya ini sudah mulai dipreteli lagi ya teman-teman, kerennya, untuk dipindah ke lokasi yang lainnya yang nantinya untuk mengangkat dari balok-balok gider ini selanjutnya. Dan inilah struktur jembatan yang kemarin kita lihat dari proses pengangkatan serta pemasangan balok gidernya. Nah, ini balok gidernya sangat rendah sekali ya teman-teman. Jarak dengan permukaan tanah ini cuman berapa meter, 1,5 meter kayaknya ini teman-teman. Kita naik lagi menuju ke atas dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, mumpung masih pagi, mumpung aktivitas dari pekerjaan ini belum ramai dan belum ada, nah, kita bisa melihat secara langsung lebih dekat dari progres yang sedang terjadi di sekitar Kecamatan Karanganom ini ya teman-teman. Nah, tepatnya berada di Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom. Nah, nampaknya di sini di sebelah selatan dari Desa Sokowetan ini sedang terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nampak badan dari jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengurukan di sekitar Desa Sokowetan ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman. Material tanah uruk, level ketinggiannya ini sudah menyamai, bahkan ada beberapa yang sudah melampaui dari struktur terowongan maupun gorong-gorong yang dibangun di sepanjang dari jalan tol Jogja Solo di sekitar Desa Brangkal ini. Namun memang di beberapa lokasi ini masih membutuhkan dari material tanah uruk yang cukup banyak ya teman-teman. Nah, khususnya di tempat-tempat yang mendekati dari struktur jembatan maupun terowongan. Nah, ini masih dilakukan dari proses pengurukan lanjutan. Kita baru melintasi dari struktur terowongan jalan penghubung antara Desa Brangkal ke arah Desa Jurang Jero ya teman-teman. Kita terus berjalan ke arah selatan. Nah, kita sudah berada di sebelah barat dari Desa Brangkal. Nah, kita terus berjalan dan nampaknya di sini juga sedang dikerjakan dari proses pengurukan. Jalur yang sebelah barat atau kanan kita ini material tanah uruknya juga masih terus dilakukan dari proses penumpukan ya teman-teman. Nah, namun ini karena masih pagi belum ada aktivitas. Nah, nanti siang sedikit akan ramai sekali dari proses pengurukan ya teman-teman. Nah, posisi kita saat ini berada di sekitar STA 15+075 ya teman-teman.
Dapat kita lihat di sekitar desa Brangkal ini material tanah uruk ini terus ditumpuk ya teman-teman. Nah, karena memang level ketinggian yang diperlukan di sekitar desa Brangkal ini cukup tinggi. Ada sekitar 5 meter tadi kayaknya kalau kita lihat sekilas ya teman-teman, dari permukaan tanah. Ketinggian dari badan jalan tol Jogja Solo ini tinggi sekali di sekitar desa Brangkal. Nah, ini adalah tumpukan-tumpukan material tanah uruk yang sudah ditumpuk di sekitar desa Brangkal ini, nantinya akan dilakukan dari proses pemadatan. Nah, di depan ini di desa Brangkal ini ada sebuah masjid yang terdampak yang belum dilakukan dari proses pemindahan ya teman-teman. Juga ada sebuah makom yang sudah selesai dari proses pemindahannya. Nah, saat ini langsung dikerjakan dari proses pengerjaan penyelesaian dari struktur jembatan. Nah, nanti kita coba melihat ya teman-teman. Di depan kita ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari struktur jembatan ya teman-teman, sekaligus ini adalah perbatasan dari desa Brangkal dengan desa Beku. Nah, di sebelah selatan dari sungai ini adalah desa Beku, sedangkan tadi adalah desa Brangkal. Di sini juga sedang dikerjakan dari jembatan darurat ya teman-teman untuk proyek ini, karena jembatan yang lama ini cuman pakai gorong-gorong kecil, Kak. Nah, sehingga saat ini dipindahkan, diperbaiki karena saat ini sudah mulai turun hujan. Apabila menggunakan gorong-gorong kecil ini, apabila curah hujan di hulu ini tinggi, sungai ini kalau banjir cukup besar ya teman-teman, jadi akan meluap menutupi dari jalan proyek ini. Nah, saat ini dipindahkan untuk nantinya menggunakan struktur jembatan yang baru ini. Nah, di sini juga sedang dikerjakan struktur jembatan di sebelah selatan. Ini nampak sudah besiring, rangka-rangka besinya sudah nampak pembangunannya. Sedangkan sisi sebelah utara ini baru dikerjakan dari proses pengeboran pondasi ya teman-teman, karena kemarin itu adalah lahan dari sebuah makom yang saat ini sudah dipindahkan sehingga langsung bisa dikerjakan. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan. Saat ini kita sudah akan memasuki dari desa Beku, Kecamatan Karanganom. Di Desa Beku, Kecamatan Karanganom ini menjadi salah satu titik konsentrasi dari proses pengurukan serta pemadatan lahan pada badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, terlihat badan jalan tol Jogja Solo ini di sekitar Desa Beku ini material tanah uruknya itu terus menumpuk, terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, di sini memerlukan material tanah uruk yang masih signifikan ya teman-teman. Posisi kita saat ini berada di sekitar STA 15+600. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan. Nah, ini di sebelah kiri kita ini adalah badan jalan tol Jogja Solo yang sedang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nanti agak siang sedikit, aktivitas proses pengurukan maupun pemadatan lahan di sekitar Desa Beku ini akan ramai sekali ya teman-teman. Nampak itu di atas itu truk-truk dam dari armada pengangkut material tanah uruk ini standby di sekitar Desa Beku ini ya teman-teman. Nah, itu adalah armada truk Fuso ya teman-teman. Truk tronton dengan tonase yang cukup besar. Nah, ternyata kalau istirahat itu diparkir di sekitar Desa Beku ini. Nah, berbagai macam, ada putih, kuning maupun hijau ya teman-teman, seperti balonku ada 5 warna-warni. Di depan itu adalah Jalan Raya Penggung Jatinom ya teman-teman, dan di situ ada sebuah struktur terowongan yang cukup besar ya teman-teman. Nah, nampaknya di pagi hari ini sekitar jam 6 ini sudah ada aktivitas dari truk dam yang menghantarkan dari material tanah uruk ya teman-teman. Terlihat ini adalah truk dam tronton yang menghantarkan dari material tanah uruk yang akan dilakukan di sekitar Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.
Kita menyeberangi dari jalan raya Penggung Jatinom ya teman-teman. Kita akan menuju dari desa Tarubasan, masih di Kecamatan Karanganom. Kita ke atas menuju dari Badan Jalan Tol Jogja Solo. Di sini nampaknya proses pengurukan maupun padatan lahan ini juga sudah terlihat signifikan. Nah, sudah tinggi, level ketinggiannya sudah hampir menyamai dari terowongan jalan penghubung yang dibangun di sekitar jalan raya Jatinom Penggung ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ini adalah Badan Jalan Tol Jogja Solonya. Di sekitar Desa Beku ini sudah terlihat lapang, sudah terlihat tinggi ya teman-teman. Di depan itu setelah dari terowongan jalan penghubung, nanti kita sudah memasuki dari Desa Tarubasan. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Tarubasan ya teman-teman. Nah, nampaknya di sekitar Desa Tarubasan ini juga terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Dan progresnya ini juga sudah terlihat signifikan ya teman-teman. Tinggal melakukan beberapa penyempurnaan karena tadi kita lihat level ketinggiannya ini sudah menyamai dari terowongan penghubung yang dibangun di sekitar Desa Tarubasan ini. Nah, terlihat di sebelah kiri ini juga material tanah uruk ini sudah ditumpuk, sudah disiapkan di sekitar Badan Jalan Tol Jogja Solo. Ini nanti tinggal dilakukan dari proses perataan, pemadatan dengan menggunakan alat-alat berat. Nampaknya di sekitar Desa Tarubasan ini ada beberapa titik lokasi yang sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, di depan itu terlihat samar-samar permukaan dari Badan Jalan Tol Jogja Solo ini sudah ada yang dilakukan dari proses pengecoran dasar. Nah, itu di depan itu nampaknya adalah permukaan dari Badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Ternyata benar di sekitar Desa Tarubasan ini ada ruas yang sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, terlihat ini permukaan Badan Jalan Tol Jogja Solo di sekitar Desa Tarubasan ini sudah ada yang dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC pada satu jalurnya teman-teman, yaitu jalur sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, ini sebagian sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nampaknya di depan ini baru dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Nah, kita balik arah aja, takut nanti malah rusak apabila kita lewati ya teman-teman. Nah, kita juga harus tahu cor baru dengan tor lama ya teman-teman, agar tidak merugikan juga ya teman-teman. Nah, kita turun saja di sini ya, nampaknya sepertinya bisa ya teman-teman.
Kita lanjutkan lagi ke arah barat, kita menuju ke arah dari desa Kadirejo. Nah, setelah dari desa Tarubasan, kita nantinya akan menyeberangi dari jalan raya Karanganom RSI. Nah, setelah itu kita memasuki dari desa Kadirejo, masih di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Nah, nampaknya di depan itu di sekitar jalan raya RSI Karanganom ini masih nampak dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan yang cukup ramai ya teman-teman. Nah, nampak beberapa alat berat ini terparkir di sana, namun kita nampaknya harus turun ya teman-teman. Nah, karena memang di situ ada sebuah struktur terowongan jalan penghubung antar desa dan material tanah uruknya ini level ketinggiannya belum menyamai dari terowongan tersebut sehingga belum bisa untuk dilewati. Kita turun di sini ya teman-teman. Nah, di depan itu sebelah kiri kita ini ada struktur terowongan jalan penghubung ya teman-teman. Nah, sebelah timurnya masih terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, posisi kita berada di sekitar STA 17+400 ya teman-teman. Nah, kita tepat berada di pinggiran dari jalan raya Karanganom RSI. Nah, kita terus berjalan ke arah barat untuk menyeberangi dari jalan raya Karanganom RSI ini menuju ke arah dari desa Kadirejo. Nah, kita terus melihat untuk sampai ke arah dari Simpang Susun Klaten ya teman-teman, di desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Setelah kita menyeberangi dari jalan raya Karanganom RSI ini tadi, kita sudah memasuki dari desa Kadirejo ya teman-teman. Nah, nampaknya badan jalan tol Jogja Solo di sekitar desa Kadirejo ini juga sudah menunjukkan progres pengurukan yang signifikan. Nah, dari bawah ini terlihat sudah rapi, nampaknya ini proses pengurukan maupun pemadatan di sekitar desa Kadirejo ini sudah mencukupi ya teman-teman. Nah, karena level ketinggiannya ini juga terlihat sudah menyamai bahkan lebih tinggi dari beberapa terowongan yang dibangun di sekitar desa Kadirejo ini. Nah, kita mencoba untuk menaiki di desa Kadirejo ini. Kita mulai menaiki di badan jalan tol Jogja Solo. Kita berjalan terus ke arah barat, namun nampaknya ini tidak bisa dilewati ya teman-teman. Ada struktur galian baru untuk gorong-gorong saluran irigasi. Kita balik lagi ya teman-teman. Nah, kita turun lagi dan itu di sebelah timur itu nampaknya sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nanti tinggal dilakukan dari proses penebaran material sabis. Nah, kita turun ke arah dari desa Kadirejo. Setelah dari desa Kadirejo ini nanti kita akan sampai di sekitar desa Jungkare ya teman-teman. Nampaknya di sekitar desa Kadirejo ini beberapa lokasi memang sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, terlihat di depan kita ini sebuah alat berat jenis motor grader yang sudah standby. Biasanya kalau alat ini sudah standby, proses pengurukan sudah selesai dan dilakukan dari proses perataan permukaan badan jalan. Nah, alat itu untuk meratakan dari permukaan badan jalan ya teman-teman. Nah, berarti beberapa lokasi memang sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, di depan ini kita akan melewati dari sebuah struktur jembatan ya teman-teman. Nah, jembatan ini kemarin proses pengangkatan serta pemasangan balok gidernya juga sudah kita lihat ya teman-teman, dan sudah kita upload, dan terlihat di sini sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nampak itu sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan sabis pada jalur sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Ini sudah dilakukan dari proses penghamparan dari material sabis.
Saat ini kita berada di sekitar STA 18 ya teman-teman, berada di Desa Kadirejo, Kecamatan Karangamon, Kabupaten Klaten. Nah, beberapa lokasi satu jalurnya ini sudah dilakukan dari proses penghamparan habis, malah itu di depan itu sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, nampaknya nanti kita akan potong menjadi dua bagian ya teman-teman, karena memang durasinya cukup panjang, karena memang jalan yang kita lalui ini tadi masih banyak yang berupa material tanah uruk, sehingga kita berjalan lambat sambil melihat progresnya. Nah, nanti kalau kita menjadikan satu video nanti akan terlalu lama durasinya. Nah, nanti kita terus menyusuri sampai dengan simpang susun Klaten di Desa Senden ya teman-teman. Namun nanti kita akan potong, kita sampai ke Desa Jungkari saja ya teman-teman, di perbatasan dengan Desa Tempur Sari di Kecamatan Ngawen. Kita terus berjalan ke arah dari Desa Jungkari ya teman-teman. Nah, nampak di sini nampak juga material tanah uruk ini terus disiapkan di sekitar Desa Jungkari. Kita sudah memasuki dari Desa Jungkari ya teman-teman ini. Namun untuk jalur yang sebelah kiri ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Terlihat itu adalah permukaan dari badan jalan tol Jogja Solo. Jalur yang sebelah kiri atau yang mengarah ke arah Jogja ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, dan di depan itu adalah perbatasan antara Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Nah, di situ sedang dikerjakan dari sebuah struktur jembatan. Kali ini adalah perbatasan antara Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Ngawen. Tampaknya di Desa Jungkari yang berbatasan dengan Kecamatan Ngawen ini terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah sebuah struktur jembatan yang nantinya akan menghubungkan dari Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Ngawen. Dan kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Namun kita akan berjalan terus ke arah dari Simpang Susun Klaten. Kita sambung putus videonya sampai di sini karena durasinya sudah terlalu panjang ya teman-teman. Nah, semoga saja di tayangan ini tadi dapat bermanfaat, memberikan informasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuang bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Nah, nanti jangan lupa untuk melihat sambungannya besok lagi ya teman-teman. Dan tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan serta kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.